Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kita akan berbicara sekelumit menyangkut lingkungan hidup. Lingkungan hidup mendapat perhatian yang besar dalam ajaran agama Islam. Lingkungan hidup juga dewasa ini mendapat perhatian, bahkan memprihatinkan keadaannya, sehingga perhatian perlu diberikan lebih besar lagi. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sikap kita. Al-Quran mengisyaratkan bahwa sebelum manusia diciptakan Allah, di bumi ini telah ada makhluk-makhluk yang merusak lingkungan. Maka Allah berkehendak menciptakan khalifah yang antara lain bertugas memelihara bumi ini agar lestari dan selalu memberi manfaat untuk penghuni-penghuninya. Al-Quran mengisyaratkan bahwa ketika Allah menyampaikan rencananya itu, malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan di bumi makhluk yang merusak, padahal kami bertasbih mensucikanmu? Allah tidak menjawab pertanyaannya, hanya menyatakan, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memusnahkan makhluk yang merusak sebelum datangnya manusia itu, memperbaiki kembali alam raya ini. Dia meletakkan apa yang diistilahkan oleh Al-Quran mizan, keseimbangan, sehingga terjadi keseimbangan antara segala sesuatu yang ada di alam raya ini, termasuk di bumi kita ini. Keseimbangan antara manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Keseimbangan antara kebutuhan manusia yang fisik dan non-fisik. Keseimbangan dalam segala hal. Bahkan keseimbangan dalam bentuk kerjasama antara manusia dengan lingkungannya. Bahkan kerjasama antara tumbuh-tumbuhan satu dengan lainnya, sebagaimana ada kerjasama antara tumbuhan dan manusia. Manusia membutuhkan oksigen. Tumbuhan yang mengeluarkan oksigen kemudian dihirup oleh manusia. Tumbuhan pun saling bekerja sama. Anda melihat pohon yang besar tumbuh di sekitarnya rerumputan yang kecil, tidak menghambat pertumbuhan yang besar. Yang besar pun tidak menghambat atau menindas yang kecil. Itulah sebahagian dari keseimbangan-keseimbangan yang Allah ciptakan, dan manusia yang menjadi khalifah ini ditugaskan untuk memelihara keseimbangan-keseimbangan itu. Saudara, keseimbangan manusia dan alam raya itulah yang menciptakan keharmonisan dengan lingkungan. Karena itu, Al-Quran, Islam menggambarkan bahwa segala sesuatu yang berada di dalam alam raya ini hidup atau harus dianggap hidup, walaupun dia bukan apa yang diistilahkan dengan makhluk hidup. Gunung dianggap hidup. Uhud mencintai kita dan kita pun mencintainya. Nabi SAW memberi nama-nama bagi barang-barang beliau. Sisir beliau ada namanya, gelas beliau ada namanya. Apa makna di balik itu semua? Maknanya adalah kita harus memperlakukan hal-hal tersebut dengan baik, seimbang, sehingga dia dapat bertahan hidup dan melaksanakan tugasnya sebaik-baik mungkin. Itulah sekelumit dari tuntunan Al-Quran dalam konteks memelihara lingkungan. Semoga kita berhasil melaksanakan tuntunan tersebut.